Pak Gatot, ini masalah sepak bola ini ya bisa dikatakan memang banyak lah. Tapi apa sih yang membuat Kemenpora mengambil langkah ekstrim? Kalau mungkin orang bilang mau bunuh tikus, lumbungnya dibakar, dengan membukukan, dengan tidak mengakui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PSSI. Ya, terima kasih Mas Pangeran. Tapi sebelumnya perlu kami sampaikan, sebetulnya saya senang bisa diundang di acara ini. Ini adalah akhirnya the dreaming come true. 3 kali gagal. Yang pertama pada saat geger-geger dulu ada yang namanya konten multimedia, karena saya memang pindahan dari Kominfo 1 tahun yang lalu. Waktu itu hampir sudah datang, semalam sebelumnya nggak jadi. Kemudian yang kedua pada saat geger-geger video porno Ariel. Udah tinggal lagi hanya berapa jam, tengah malam, mohon maaf saya nggak bisa datang. Bukan karena saya tidak mau, tapi karena ada sesuatu yang tidak memungkinkan saya datang. Yang ketiga, belum lama ini Mas Pangeran juga yang jadi moderatornya pada saat rame-ramenya tim 9. Last minute gagal lagi, hari ini tidak boleh gagal, karena publik pengen tahu terutama dari saya dengar bagaimana kepanikan atau mungkin keresahan dari supporter masyarakat, kapan sih kompetisi akan digulirkan. Nah, poin yang tadi ditanyakan tentang bagaimana sih, apa sih latar belakangnya kok ekstrim. Kalau kami menyebutnya tidak ekstrim, dan kami juga tidak ingin itu seakan-akan mencari tikus tapi pakai bakar rumah, enggak juga. Karena buktinya di dalam diktum ketentuan yang diatur di Keputusan Menteri tentang pembekuan masih dimungkinkan dan harus kompetisi itu jalan. Bahkan untuk persiapan SEA Games itu juga jalan. Kemarin siang selesai Jumatan, sebagai rekan-rekan media yang ada di sini juga mungkin hadir, kami mengadakan jumpa pers dengan Satgas Prima tentang persiapan dari tim nasional Indonesia untuk SEA Games di Singapura bulan Juni. Jadi semua jalan, jadi kami hati-hati sekali, jadi tidak ekstrim. Nah, kalau dicari sebabnya kenapa, seperti yang sudah kami sampaikan di sejumlah media, tentu saja semua itu ada sebab akibat. Kami akan mundur ke belakang. Beberapa bulan yang lalu Bobi, Badan Olahraga Profesional Indonesia, itu mengadakan verifikasi. Bobi ini bukan sekali ditampil, Bobi ini sudah ada sejak tahun 2009. Tapi pada saat kali ini betul-betul ketat sekali. Bukan Bobi membuat aturan sendiri, bukan Pak Imam Nahrawi membuat aturan sendiri, tapi poinnya adalah agar sih para pendengar Sindo, Trijaya dan yang ada di sini, kesebelasan Indonesia gitu aja. Tiap tahun prestasinya luar biasa. Sementara dukungan supporter luar biasa. Akibatnya pada saat verifikasi ketahuan ternyata bolong-bolongnya itu ada. Dan ujung-ujungnya karena bolong-bolongnya ada, harusnya itu 18 klub. Yang maju ternyata hanya 16, yang kedua itu ibaratnya kalau bahasanya Indonesian Idol atau apa itu tereliminasi dulu deh. Nah, pas tereliminasi rupanya PSSI itu AB, akibatnya ada SP1, SP2, SP3 dan terakhir berupa pembekuan gitu Mas Bang. SP1 siapa 8 April itu ya? Ya SP1, SP2, SP3 memang berdekatan waktunya. Dan saya yang ingin tanya Pak Gatot, kalau tadi dari penjelasan Bapak lebih ke nggak berprestasi akhirnya dilakukan langkah ini, sebenarnya benar murni karena tidak prestasi atau apa Pak? Enggak, jadi kalau masalah tidak prestasi itu hanya merupakan fenomena umum saja. Karena pada saat karena efek ada sepak bola gajah, tidak berprestasi dan berbagai masalah yang ada, dan kami sesungguhnya juga tujuannya membantu PSSI. Jangan sampai ada fitnah terhadap PSSI, orang kabarnya dugaan ada misalnya kayak pengaturan skor, ada hal-hal yang negatif. Ini kalau ternyata memang tidak terbukti, justru ujung-ujungnya membantu PSSI. Nah, pada saat ada tim 9 juga hanya tugas melakukan evaluasi, dan paralel pada saat inline saat waktu bersamaan ada Bobi yang menjalankan aturan, dan Bobi sekali lagi itu hanya mengacu pada ketentuan yang diatur di FIFA Club Regulation, AFC Club Regulation, dan PSSI juga punya namanya PSSI Club Regulation. Jadi murni totally kami hanya tinggal mengcopy paste aturan-aturan di sepak bola yang ada. Jadi bukan karena semata-mata prestasi, tapi kok kalau di fenomena umum di sosial ini kan prestasinya situ-situ aja. Makanya ini kayaknya doing not as usual. Karena sementara kalau doing usual kayaknya ya kita akan situ-situ saja. Ibaratnya kalau kita jadi pemakai, jadi penonton, jadi supporter histeria. Bahkan sebagai ada job, pernah kami memanggil sekelompok supporter
tertentu, tapi bukan Jackmania. Waktu itu Jackmania ya, karena ada kasus sepak bola gajah. Kami tanya waktu itu dari 9, kenapa Anda kok tidak turun membantu menghentikan sepak bola gajah? Kami itu kalau yang namanya konon kata mereka, itu kami itu kalau sudah di stadion itu bola itu ibaratnya udah Tuhan. Udah semakin ya. Kami buat kamu aja dalam konteks ini kita sebenarnya supporter pengen tahu kapan kompetisi bergulir. Nah kembali dari jangan sampai kekecewaan supporter itu kemudian tiap tahun sama seneng habis itu sedih, seneng sedih dan sebagainya. Pak, ini satu penasaran ya Pak. Tadi menurut Pak Gatot langkah yang dilakukan dari Kemenpora ini sudah sesuai aturan. Tadi aturannya mungkin teman-teman wartawan dan juga profesional sendiri ingin tahu aturan yang mana dasarnya nih Pak? Oke, baik. Tentu saja kalau aturan BOPI tadi sudah clear ya, dari FIFA. Bukan aturan BOPI ya, maksudnya sampai tadi ya, baik. Jadi kami itu ada yang namanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keluarga Nasional. Kemudian ada PP Nomor 16 Tahun 2007 tentang Keluarga Nasional. Di situ diatur menteri itu apa sih tugasnya? Apa cuma seremoni atau apa? Enggak. Menteri itu punya kewenangan yang disebut sebagai penanggung jawab bidang keolahragaan. Clear ya, gitu. Nah, kemudian di PP-nya disebutkan bahwa seandainya ada kemudian ada induk cabang olahraga melakukan kesalahan pelanggaran, karena yang namanya peraturan itu bukan himbauan kan, bawaannya cuma dipatuhi ada melanggar. Di situ di pasal 121 disebutkan kalau kegiatan olahraga ini sifatnya nasional, ada pelanggaran yang berat dengan sanksi adalah menteri terkait. Menteri itu di dalam hal ini adalah Menpora. Lalu di pasal 122 disebutkan bentuk sanksinya itu apa saja, mulai yang paling rendah berupa teguran tertulis sampai yang berat itu adalah berupa istilahnya bukan pengakuan sebetulnya, tapi penarikan pengakuan kegiatan olahraga. Pengakuan ya, itu mungkin istilah, tapi kalau secara realnya jatuhnya bekul lah versinya. Oke, saya coba ke Chief Effendi Ghazali. Chief, jadi mungkin tadi masih kita tetap bisa katakan ini ekstrim. Kalau zaman dulu mantan Menteri Andi Marangnya kan sempat tidak diakui saja, tapi masih tidak percaya jatuhnya, tapi nggak sampai seperti ini. Apa sih resikonya bagi sepak bola kita dengan kondisi ini? Terima kasih Pak Edan, terima kasih para pendengar. Saya karena tadi Pak Gatot Dewoboto, Mas Gatot Dewoboto sudah cerita sedikit, saya harus cerita sedikit juga soal posisi saya ya, karena tadi diumumkan sebagai tim ad hoc sinergi. Tim ad hoc sinergi ini dibentuk oleh PSSI berdasarkan kongres, tapi dilaporkan, jadi artinya diakui oleh FIFA. Dalam arti saya nggak tahu nih, kami dibekukan apa tidak gitu ya, tapi katanya karena dilaporkan ke FIFA, mudah-mudahan tidak dibekukan oleh FIFA. Nah, Mas Gatot Dewoboto ini saya percaya salah satu orang yang baik. Mestinya Presiden Jokowi ini memilih dia jadi Menteri Komunikasi dan Informatika, karena dia juru bicara yang baik sampai isu yang seperti ini karena digodok oleh juru bicara yang baik sampai bisa membuat cara Indonesia. Nah, dalam konteks yang sama saya ingin mengatakan kalau boleh saya menetapkan diri sebagai akademisi saja karena menggunakan action research approach. Jadi tim sinergi ini ya, teman-teman sekalian, Bapak Ibu para pendengar, itu lebih berposisi pada sesuatu yang ilmiah. Jadi misalnya seperti sekarang ini nanti saya serahkan ke Mas Gatot Dewoboto, kami sudah menghasilkan 100 tahun Indonesia merdeka, PSSI itu atau sepak bola Indonesia itu nanti menjadi unggul pada tahun 2045, bagaimana caranya ke sana ya. Ini sudah ada di website, jadi nanti saya serahkan ke Mas Gatot Dewoboto. Jadi pendekatannya lebih pada pendekatan yang ilmiah, karena itu saya bagi 4. Yang pertama nih, kalau dijawab pertanyaan tadi, bahwa prestasi sepak bola kita misalnya sedang tidak baik, itu persoalan lain ya. Artinya tidak mesti serta-merta dengan prestasi sepak bola yang tidak baik lalu arahnya menuju ke pembekuan PSSI misalnya. Lalu yang kedua, tadi menarik ya, pembekuan PSSI itu menggunakan pendekatan atau aspek hukum yang mana? Karena kalau sampai saat ini, lepas dari segala niat baik dari Mas Gatot Dewoboto dan Tim 9, saya kok lihat Menpora ini agak sedikit sama dengan hakim sakti gitu ya. Dalam konteks fact finding, menemukan hukum baru gitu ya. Jadi ada PP yang misalnya saya anggap ya itu bertentangan dengan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional yang mengatakan bahwa cabur itu cabang olahraga dan komite nasionalnya itu bersifat mandiri.
Jadi itu agak penting pada bagian itu. Nanti tentunya terbuka berdiskusi. Kemudian pada bagian lain BOPI ini dibentuk dengan keputusan menteri kan ya? Ya, dibentuk dengan keputusan menteri. Jadi logika hukumnya ada sebuah badan yang dibentuk oleh keputusan menteri, lalu dia memberikan rekomendasi untuk akhirnya bisa menyebabkan pembekuan dari cabang olahraga yang sifatnya mandiri. Jadi gini ya, perlu kita lihat dengan hati-hati juga posisi BOPI ini. Dan ketika BOPI mulai dibicarakan, orang mulai bertanya-tanya juga. Untuk mengawasi dan membersihkan dibutuhkan sapu yang bersih. Nah, ini kan menjadi menarik. Sudahkah BOPI ini profesional? Misalnya gitu ya, namanya kan profesional. Kalau saya cari-cari, ternyata ini menarik loh, kan? Gimana? Dia mencantumkan website yang nggak bisa diakses. Ya, Bisa diakses? nggak bisa. Ini website saja tidak profesional misalnya. Lalu ada bagian-bagian lain yang orang melihat ini BOPI ini mestinya bekerja buat seluruh cabang olahraga, tidak hanya tertuju ke PSSI. Karena kalau tertuju hanya ke PSSI, maka BOPI ini bisa menjadi badan olahraga profesional pengawas PSSI misalnya. Ya, jadi ini menarik tentang BOPI sendiri, nanti kita bisa diskusi. Dan pada bagian lain, saya juga setuju bahwa kita semua bermuara, jadi Pak Menpora, Mas Gatot, kita semua bermuara pada perbaikan PSSI. Jadi kalau ditanya pada posisi saya, sekiranya secara hukum pembekuan ini bisa dibenarkan dan baik bagi perkembangan sepak bola kita, saya bisa mendukung itu. Karena tujuan utama kita adalah perbaikan PSSI. Ini ada sedikit cerita samping lah gitu ya. Saya itu pernah dihubungi oleh Pak Gatot untuk juga menjadi anggota tim 9 pada waktu itu. Ini menarik ya kan? Ya. Tapi lama-lama kemudian tidak. Berarti diakui kedua kubu nih? Lama-lama tidak, karena katanya ini dari saya dengar ya, Effendi Ghazali adalah orangnya Nurdin Halid. Nah, saya cuma mau ngasih tahu, kalau ada yang ikut Kongres Sepak Bola Nasional di Malang pada waktu itu, mungkin ada ya, yang dengar pasti ada, yang ikut pasti ada. Saya lah orang yang berani di dalam ruangan itu mengatakan gini, hey, semua yang hadir di sini jangan bicara di belakang. Kalau Anda ingin menjatuhkan atau tidak setuju dengan Nurdin Halid, berdiri. Ayo, siapa yang nggak setuju dengan Nurdin Halid? Ayo kita berdiri. Jangan main-main belakang terus, gitu ya. Waktu itu moderatornya Agung Gumelar jangan dipikirkan. Poin saya ini ada kaitannya dengan itu. Kalau kita sekedar ingin menjatuhkan pengurus PSSI yang sekarang, terus terang, jangan belok-belok kiri kanan dan lain sebagainya. Terus terang. Jadi kita jangan sampai pembekuan ini menjadi semacam alat. Sebetulnya yang ingin kita tuju adalah membekukan pengurus PSSI yang sekarang. Gitu. Jangan, ayo, mari kita temukan apa saja alasan mereka harus dibekukan pengurusnya, dan jangan korbankan sepak bola yang berjurus. Kebetulan kita sudah tersambung dengan Bang Gusti Randa. Selamat pagi, Bang Gusti Randa. Selamat pagi. Iya Pak, ini diskusi kita sudah berjalan, dan kalau dari diskusinya tiap orang mengatakan, ini sudah dua narasumber yang bicara bahwa ini harapannya untuk kebaikan PSSI. Nah, ini kita tanya langsung ke orang PSSI. Ini bagaimana merasa ini untuk kebaikannya atau bagaimana Bang Gusti? Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Bapak Gatot, ada Pak Egi di situ, dan mungkin juga ada pengamat. Bagi kami PSSI, bila mana ada sekelompok orang atau seseorang ingin melakukan perbaikan dalam bidang sepak bola, tentu harus ditemukan ada perbedaannya, karena itu harus sekali itu. Karena tidak semua orang, menurut saya, yang mau berkorban, apakah itu tenaga, materi, dan seterusnya di sepak bola ya. Kita lebih suka sebagai bangsa penonton daripada kita sebagai bangsa pelaku. Gitu ya. Tetapi apa yang kita lihat dengan kinerja dari Kemenpora sekarang, ya, sejak 3 bulan yang lalu, mungkin sejak dari Januari, ya, itu kita melihat sudah hampir 3 bulan dengan sekarang. Kenapa sejak Januari? Karena Januari itu adalah saat dibentuknya yang bernama Tim 9. Ya, sampai dengan sekarang kita tidak tahu apa yang telah dilakukan oleh Kemenpora yang dikatakannya untuk perbaikan. Yang kami rasakan selaku kami pengurus ya, dan itu
saya sebagai pengusaha stok yang belum menjadi exco. Yang kami lakukan adalah pertama provokatif, tindakan provokatif. Misalnya Menpora itu sendiri ada di salah satu acara televisi di acara televisi itu adalah televisi lah ya. Itu tanpa ada angin, tanpa ada apa, sudah ada kata-kata niat membekukan terjadi. Ya, itu tidak terbelakangi kalau tidak salah. Ya, bisa masih ada filenya antara preman dan representasi tadi. Nah, langsung ada kalimat penutupan PSSI, artinya sebelum jauh hari dibentuk tim 9 dan apa yang dibicarakan tadi, memang sudah ada niat, ya, ada niat untuk melakukan penutupan PSSI. Ini tidak bisa terbantahkan karena bisa kita bersama-sama itu pertama. Lalu ke depannya tim 9 ini sudah melakukan apa yang bisa dilakukan kegiatan, apakah bisa dibilang statement ya, yang lalu mengatakan bahwa PSSI yang menyakitkan sekali adalah tempat pencucian uang. Ada tuduhan mafia, ya, ada macam-macam yang bersifat negatif, ya. Dan anehnya lagi menurut kami, semua apa yang diungkapkan tanpa sebuah data-data yang konkret, ya, lebih kepada rumor. Nah, kami menanggapi hal itu dengan santai-santai saja, karena ini saya pikir yang berbicara bukan memang istri, tetapi tokoh-tokoh. Mungkin Pak Gatot tahu lah itu tokoh, bisa kita bilang ada mantan Kapolri, ada PPATK di sana, ya, ada sosiolog di sana. Artinya apa betul beliau-beliau yang mempunyai predikat, ya, tokoh dapat mengungkapkan sesuatu tanpa bukti, kapan, di mana? Kalau itu misalnya terjadi pencucian uang, tentu PPATK bisa membuka, gitu ya. Siapa yang melakukan pencucian uang? Kalau ada mafia, siapa mafianya? Ini soalnya. Nah, waktu telah berjalan terus. Tadi yang diungkapkan ada apa yang bisa di SP1, SP2, soalnya kita jadi guru, gitu ya. Nah, sampai dengan malam kemarin kita melihat bahwa ada statement yang akhirnya kita mengambil kesimpulan. Apa itu? Bahwa transisi akan membuat kongres, lalu transisi akan membentuk operator, dia bilang kita PT Liga atau bukan, ya kan, akan menggulirkan kompetisi, yang notabene kompetisi adalah sebuah pabrik, industri, pertandingan sepak bola, dan seterusnya. Dari kami berkesimpulan, ya, atau saya atau exco berkesimpulan, ini adalah perampokan atas nama negara. Perampokan atas nama negara. Ini apa cerita-ceritanya? Tetapi kalau ujung-ujungnya, oh ternyata operatornya mengganti, ya, oh pengelolaannya mengganti dan seterusnya, ya sudah. Kita nggak usah berbicara panjang lebar seperti apa itu Undang-Undang EKN 3 2005, peraturan pemerintah 16 2007, ya. Tadi Bung Effendi bagus itu sudah memperlihatkan bahwa ada kontradiksi sebetulnya. Apa itu bukti yang diatur oleh Permen? Kita mencoba untuk menganalisa secara intelektual, secara intelek, tetapi kalau putusannya sekedar, oh tetap jalan, operatornya akan diganti. Jangan-jangan nanti kalau operatornya diganti, klubnya juga kita ganti aja, kira-kira gitu kan. Misalnya hidup lagi yang namanya Tangerang Wolf, hidup lagi yang namanya Persija IPL, hidup lagi dan seterusnya. Jadi ini bisa kita berpikir, oh ini kok maunya, itu apa? Yang kedua, bagus sih. Bagaimana dengan Pak Imam Nahrawi? Kita punya file, nah, sebelum pileg antara Imam Nahrawi dengan Bonek 1927 adalah kesepakatan, ya, untuk memenangkan Imam sebelum pileg nih. Imam Nahrawi itu dari PKB. Jadi kita nangkap, oh ini kok pemenuhan kontrak politik, gitu kan. Jadi seolah-olah
mati-matian, bagaimana Persebaya 1927 harus ikut dan terusnya. Lucu. Bagus sih. Kongres yang ikut juga, yang demo-demo di Surabaya adalah kawan-kawan kita bonek 1927, ditambah dengan beberapa dari apa namanya ormas itu bagaimana, lucu gitu. Ini kita berbicara ranah sport. Oke, bagus sih. Terima kasih Pak Gusti. Nanti kita akan kembali lagi, ada beberapa pertanyaan Pak Gusti mengenai batas keterlibatan negara, dan juga selama ini kan PSSI selalu bicara tentang statuta FIFA ini yang selalu jadi keributannya. Oke, Profesional Sindo, kita jeda dulu.